Tapi ini aku penasaran nih, ada satu hal yang penting diperhatikan untuk setiap presiden atau menteri atau apa ketika menjabat. 100 hari pertama 100 hari pertama akan melakukan apa dirimu begini. di Jakarta ini kalau terpilih nanti? Iya. Pertama ya, walaupun ini tidak dalam program secara khusus yang saya tawarkan untuk masyarakat, tapi saya merasa pertama-tama saya harus melakukan rekonsiliasi. Begini, saya melihat masyarakat Jakarta sekarang ini agak tersekat-sekat. Karena kerasa nggak sih? Banget. Terus kita ngeliat orang tuh, lu bukan gue, lu kayak gitu-gitu. Lu nomor berapa nih? Ini kan sebetulnya tidak perlu terjadi ya, terlalu berlebihan. Dan ini apalagi kalau dikait-kaitkan dengan isu-isu lainnya, nah ini berbahaya. Saya adalah orang yang sangat mencintai NKRI dan tidak ingin terjadinya perpecahan lah begitu. Hanya karena kontestasi pilkada ataupun dunia politik yang kadang seringkali jadi kisruh gitu. Nah saya punya harapan yang besar dan keinginan yang sungguh-sungguh untuk bisa menyatukan mereka semua gitu. Warga kita, ya jangan sampai deh, ayo deh kita bareng-bareng sudah selesai kompetisi, ayo kita sama-sama rukun lagi, jangan saling gontok-gontokan, kemudian merasa kita lebih baik daripada yang lain dan seterusnya gitu. Jadi itu PR pertama saya menurut saya. Rekonsiliasi. Ya? Tapi yang kedua tentunya saya ingin sekali masyarakat, terutama mereka yang tinggalnya ataupun lingkungan hidupnya tidak atau jauh dari kualitas yang baik begitu, kita akan lakukan upaya-upaya itu. Ya, yakinkan bahwa dalam 100 hari itu saya datang kembali ke tempat-tempat tersebut dan sudah dengan program-program quick wins. Artinya, ya apa yang masalahnya kemarin, ternyata salurannya tidak baik, kemudian banjir akhirnya setiap saat begitu ya, kita langsung segera bersihkan begitu. Selesaikan. Memang tidak banyak yang bisa dilakukan dalam 100 hari, kompleks banget kan Jakarta. Saya juga nggak mau menjual janji yang berlebihan, lebih baik yang konkret aja, yang real aja, segera lakukan itu. Termasuk manajemen traffic gitu ya. Segera langsung duduk dalam 100 hari, panggil semua stakeholders dan kita duduk bersama, kita yakinkan ini lebih baik lagi gitu. Itu karena katanya Jakarta ini kota yang serba terlanjur, Mas. Jadi katanya terlanjur cinta. Menyatukan para stakeholder itu udah terlalu sulit, Mas. Ya. Jadi ini selesai gali, ditutup, digali lagi. Kenapa nggak duduk satu meja, bikin plan? Betul. Nah itu yang saya lakukan. Salah hari itu benar-benar duduk bersama. Karena kan saya ingin membangun itu secara inklusif dan partisipatif ya. Jadi saya ajak semuanya, kemudian ini layout permasalahannya. Kemudian bagaimana kita mencari solusi ditinjau dari semua aspek. Nah jangan sampai ada yang tertinggal. Karena kalau ada yang tertinggal, kata Ronald tadi, begitu kayaknya udah firm, udah komprehensif, ternyata ada 1-2 yang tertinggal. Nah belakangan dia baru join in gitu. Jadi itu yang bahaya gitu. Dan nggak bagus. Oke. Terus aku juga mau nanya ini sih Mas, kalau aku lihat tuh setiap kali belusukan kan semua pakai seragam ya Mas. Iya. Tapi kenapa sih kemejanya Mas Agus tuh cuma tulisannya AHY, nggak Mpok Silvi merasa tertinggal tuh Mas? Oh, saya juga ada kok yang AHY kayak gini, Agus Silvi nih. Oh, ada yang ada. Itu kan baju yang waktu itu dipakai sebelum ada desain-desain yang lain. Jadi tentunya saya menggunakan itu berganti-gantian aja. Tapi tentu lebih banyak juga yang tulisannya Agus Silvi. Iya. Gitu. Bicara tentang debat ntar malam nih Mas, ya kan? Ini kan adalah debat final. Debat final. Gimana Mas persiapanmu untuk debat pamungkas? Ya kita tentu saya menyiapkan dengan baik ya, termasuk Pak Silvi juga. Dan saya mengatakan sejak awal penyiapan debat saya itu ya sepanjang saat gitu, sepanjang masa kampanye ketika bertemu dengan masyarakat. Itu juga saya sering mencatat, saya tuh senang mencatat. Dan hasil catatan kecil saya itu kemudian saya tulis menjadi buku dan baru kemarin diluncurkan. Ada buku gitu. Thank you. Belusukan jadi buku. Jadi saya buat catatan kecil. Biasa bawa cue card seperti ini nih. Saya selalu mencatat poin-poin, Pak siapa, dari mana saya catat, kemudian apa masukannya, sarannya atau masalahnya apa. Nah, kemudian juga suasana hati. Walaupun sibuk, saya kadang-kadang di mobil sambil ini. Kemudian saya wrap up dengan akhirnya menjadi buku, alhamdulillah. Baru kemarin sih diluncurin. Dan mudah-mudahan itu bisa mengelaborasi pemikiran dan gagasan termasuk komitmen saya untuk Jakarta. Ya, jadi memang persiapan debat itu nggak dalam 1 hari ngapain, enggak kan ya? Memang proses tidak. panjang gitu. Nah, waktu itu kan saya dikritik kok kayak seperti menghafal. Padahal itu adalah structured.
Nah, karena saya biasa mencatat, menulis dan membuat itu sendiri, sehingga saya membuat sebuah struktur dalam otak saya. Sistematis. Tapi Nah, 1 jam kita ngobrol sama Mas Agus memang ngomongnya rapi banget Iya. sih. Iya. Nggak pakai tidak suka mengulang kata. Aku memperhatikannya, memang benar seperti pas lagi debat. jadi ya ini saya mudah-mudahan, kan saya nggak tahu juga apa yang ditanyain kan ya. Iya. Tapi ya ini this is my characters dan tentunya saya coba terus pertahankan itu gitu. Dan kalau dianggap gayanya tidak cocok dengan suatu komunitas tertentu, ya saya pikir saya nyaman dengan karakter saya dan saya juga senang mendengarkan masukan dan feedback. Tentunya dalam membuat narasi itu saya sesuaikan. Kalau berbicara dengan middle class tentu bahasanya lain. Begitu dengan kaum nelayan tentu saya lebih praktis terhadap apa permasalahan di situ. Anak-anak muda tentu harus lebih funky, lebih pop lagi. Nah, pemimpin itu harus adaptif menurut saya. Dengan tanpa harus keluar dari karakternya. Dan karena saya nyaman, memang saya seperti itu apa adanya, sehingga saya tidak merasa fake, nggak merasa dibuat-buat ataupun di touch up, di backup gitu. Nanti pada akhirnya akan ini sendiri gitu pastinya. Karena sebenarnya waktu kita mau ketemu Mas Agus nih, kita tuh sempat mikir, aduh Mas Agus kaku nih pasti orangnya gitu kan. Ternyata kagak. Karena kalau kita lihat di TV gitu kan selama ini kelihatannya itu tadi terstruktur apa dan segala macamnya, ternyata santai-santai aja. Asli, gitu. iya. Oke, sekarang tentang ini Mas. Ya. 2 pasangan lainnya. Karena Betul. ini ditanyakan ke semua yang diundang. Iya. Pasangan nomor 2 bagaimana, pasangan nomor 3 bagaimana menurut Mas Agus? Iya, kalau menurut saya Pak Basuki itu orangnya lugas ya. Lugas. Mungkin itu bisa jadi kelebihan tapi juga menjadi kelemahan begitu. Karena tidak semua orang dalam kultur Indonesia yang selalu juga ketimuran, ada etika, ada sopan santun dan lain sebagainya. Nah, sebagian orang mengatakan itu tidak masuk, tidak cocok bagi kultur kita. Tapi bagi sebagian yang lainnya mungkin dianggap ya itu yang penting diutarakan apa yang dipikirkan. Nah, tentunya selalu setiap orang itu kan ada plus minusnya. Dan ya bagi saya adalah tipikal orang yang ingin terus mengambil hal-hal baik, pelajaran baik dari siapapun yang pernah kita temui, termasuk pemimpin-pemimpin kita sebelumnya. Dan itu pula yang akan melengkapi kepribadian kita ke depan. Mas Anies dan Bang Sandi. Kalau pasangan itu. Mas Anies tentunya adalah seorang akademisi ya, yang juga mempelajari berbagai teori dalam berbagai hal, dan saya melihat dia juga mencoba untuk menampilkan itu dalam berbagai performance-nya, kesempatannya. Tetapi saya juga melihat sisi lainnya bahwa tidak selalu apa yang menjadi teori itu bisa diaplikasikan, dipraktekkan secara langsung di lapangan. Karena pada akhirnya memimpin itu adalah seni. It's the art of influencing people gitu kan. Winning the hearts and minds of the people. Itu adalah kepemimpinan, dan juga kemajuan akan terjadi jika kita bisa melakukan itu dengan baik. Artinya harus ada kombinasi lah antara yang baik, antara teori dan juga dengan pengalaman 16 tahun di dunia militer. Kan gurunya juga udah pernah memimpin negeri ini gitu. Itu tentang pasangan lain. Tentang pasangannya sendiri. Bu Silvi selalu jadi hiburan buat kita ya Bu Silvi. Bu Silvi itu adalah orang yang menurut saya punya karakter tersendiri ya. Lugas juga, Betawi asli begitu. Pengalaman juga banyak di dunia. Pengalamannya banyak, dan saya menghargai kapasitas dan integritas beliau. Dan tentunya itu tadi, walaupun beliau 20 tahun usianya di atas saya, tetapi beliau sangat menghormati dan menghargai saya. Tidak menganggap saya ini anak bawang gitu. Masih muda banget dan lain sebagainya gitu. Tetapi kami benar-benar dari awal punya komitmen bagaikan pilot dan navigator. Gitu. Jadi nggak bisa dipisahin. Pilot aja nggak mungkin terbang tanpa navigator ikut di dalamnya. Navigator yang nggak mungkin terbang sama sekali begitu. Nah, dalam semangat ini saya ingin membangun keyakinan bahwa kita berdua bisa saling melengkapi dan mendukung. Dan saya mengatakan sering ya, artinya chattingan apa sama Pak Silvi sekarang. Kirim-kirim foto kirim-kirim kata-kata motivasi, penyemangat gitu. Dan mudah-mudahan itu bisa terus dijaga. Karena itu penting sekali. Sekarang lebih banyak ngobrol sama Bu Silvi daripada sama Mbak Anissa kayaknya. Lebih banyak pikiran. Jak 101 FM memainkan musik terbaik di Jakarta.